Hadirin yang mulia, dulu Nabi Nuh alaihissalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat sebuah bahtera, membuat kapal. Maka kapal itu Allah ceritakan dulu muatan kapal itu berapa. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wahai Nuh, buatlah bahtera, dan bahtera itu adalah bahtera yang besar, karena harus muat setiap makhluk satu pasang masuk ke dalam bahtera itu. Dari yang kecil sampai yang besar, jumlah sebuah makhluk itu ada 18.000 makhluk. Hadirin mulia, satu pasang, satu makhluk itu, satu jenis makhluk itu satu pasang yang boleh masuk. Berarti jumlahnya berapa? 36.000 makhluk. Jadi Nabi Nuh waktu membuat kapal, dia tahu dulu kapasitasnya berapa ini. Bukan untuk dia aja sama 83 kaumnya. Jadi dia buat kapal yang besar waktu itu. Hadirin yang mulia, kata ahli sejarah bahwa masih hidup dinosaurus. Gajahnya pun gajah-gajah mamut itu, gajah yang besar. Bayangkan hadirin mulia, tinggi Nabi Nuh itu 16 meter. Jadi nggak mungkin gajahnya itu cuma 1,5 meter. Nggak mungkin. Kudanya nggak mungkin, kudanya cuma 1 meter tingginya. Orangnya itu 16 meter Nabi Nuh. Berapa besar kapalnya Nabi mulia? Itu kapal itu dibagi-bagi ruangannya oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada binatang-binatang yang disiapkan oleh Nabi Nuh itu sekalian ada kolamnya, tempat mandinya. Bayangkan hadirin mulia, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam buat kapal itu. Jadi bukan asal-asal buat sampan tok aja hadirin mulia. Itu kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Itu kapal itu bertingkat-tingkat, ada ruangan-ruangannya. Berapa lama makhluk itu dalam kapal? 40 hari hadirin mulia. Dan Nabi Nuh alaihissalam harus menyiapkan makanannya. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekedar menyuruh Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal aja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, buat kapal dan siapkan 124.000 keping papan. Masya Allah, lengkap perintah Allah itu. Cuma kan masalahnya pada waktu itu tuh nggak ada sinso, gergaji juga belum ada. Gergaji itu muncul di zaman Nabi Zakaria di mulia. Tapi Nabi Nuh belum ada, jadi masih pakai kampak batu itu. Makanya Nabi Nuh alaihissalam hidup berapa tahun? 950 tahun. Allah sebutkan di Quran itu 1000 kurang 50. Bahasa Qurannya begitu. Jadi waktu yang begitu lama, Nabi Nuh alaihissalam itu buat kapalnya di atas gunung. Makin jadi aneh. Orang-orang kampungnya bilang, tengoklah Nuh itu anehnya. Buat kapal itu bukan di tepi sungai, di tepi laut, tapi buat kapal malah di atas gunung, di tempat yang kemiringannya itu sangat terjal. Di situ Nabi Nuh buat kapal. Hari-hari Nabi Nuh buat kapal. Dia pilih pohon yang besar, dia tebang sendiri, lalu dia belah, dia buat papan-papan, keping-keping papan. Bagaimana tuh cara membuatnya itu? Sinso nggak ada, gergaji nggak ada, pakai kapak batu itu. Hadirin yang mulia, setelah selesai Nabi Nuh buat rangka kapal, rangka ruangan-ruangannya. Lalu Allah perintahkan, papannya sudah siap? Sudah ya Allah. Tempelkan papannya itu. Terus kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap papan itu harus ada nama Nabi. Lalu Nabi Nuh alaihissalam katakan, dari zaman Adam alaihissalam sampai ke aku, paling baru berapa Nabi ya Allah. Bagaimana Nabi yang lainnya? Jadi 124.000 keping papan itu 124.000 nama Nabi. Jadi begitu disiapin papannya, Nabi Nuh mikir bagaimana mengukir namanya, pakai tulisan apa, pakai bahasa apa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wahai Nuh, tugas kamu hanya menyiapkan 124.000 keping papan. Nanti begitu keping papan itu menempel di kerangka kapal, lalu kami akan bubuhin nama Nabi itu di dalam papan itu. Jadi Allah yang nulis. Begitu satu papan ditempel, muncul nama Nabi Adam alaihissalam. Tempel lagi papan yang kedua, muncul nama Nabi Idris alaihissalam. Tempel papan ketiga, 4, 5, terus sampai 124.000 keping papan. Itu bukan waktu yang sebentar. Nah, setelah selesai ada yang mulia,
Nama Nabi yang terakhir itu yang 124.000 Rasulullah SAW. Tapi ternyata waktu dihitung oleh Nabi Nuh kurang 4 keping papannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, siapkan 4 keping lagi, buat 4 keping lagi. Tapi dihitung oleh Nabi Nuh, semuanya sudah pas ya Allah. 124.000 keping, 124.000 nama Nabi. Kenapa ada 4 keping lagi? Kata Allah, buat aja 4 keping lagi. Nanti kami akan letakkan namanya. Lalu dikerjai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Setelah selesai, ditempelkan oleh Nabi Nuh alaihissalam keping yang satu pertama, muncul nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat, Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Nabi Nuh tanya, ya Allah, apakah ini nabi-nabi juga? Bukan, kata Allah. Mereka ini bukan nabi, yang 4 ini bukan nabi. Tapi amalan mereka adalah amalan yang sama seperti nabi-nabi. Sehingga cukup 4 mereka saja yang mewakili umatnya Nabi SAW, yang amalannya sama seperti amalan nabi-nabi. Terlihat ada yang mulia. Di zaman Nabi Nuh, nama Nabi SAW sudah dilekatkan, dan nama sahabat Khalifah Ar-Rasyidin sudah dilekatkan juga di kapal itu. Kapal itu penuh dengan kaligrafi nama-nama Nabi. Barulah setelah selesai ada mulia kapal itu, Nabi Nuh menunggu perintah Allah apa selanjutnya. Itu dibiarin bertahun-tahun kapalnya. Lalu Nabi Nuh alaihissalam turun ke bawah, ngajak, ayo naik kapal. Banjir akan datang, banjir akan datang, hari-hari. Sampai orang kampungnya, kaumnya muak nengok bahasa Nabi Nuh alaihissalam. Sampai mereka sumpel kupingnya itu pakai kapas. Ah, cakaplah kau Nabi Nuh. Kau cakap apa? Di kuping itu udah ditempel kapas, jadi nggak dengar Nabi Nuh bicara apa. Oh, gitu ya? Oh iya, iya. Lalu dibuka sama Nabi Nuh kapas di kupingnya itu. Kata Nabi Nuh alaihissalam, dengar dulu cakap saya. Banjir yang besar akan datang, yang akan menenggelamkan negeri kita. Kaumnya bilang apa? Ya, banjirnya dari mana Nuh? Dari laut kah? Dari atas langit kah? Dari sungai kah? Ngejek. Lalu kata Nabi Nuh alaihissalam, tidak dari laut, tidak dari langit. Air akan keluar dari dapur-dapur tempat pembakaran roti kalian. Wah, makin diejek, makin diketawain. Jadi orang-orang pada waktu itu, dia buat dapur itu macam dibuat lubang sumur gitu. Lalu dimasukkan kayu di bawahnya, di dinding-dindingnya itu ditempelkan roti. Jadi air itu kan keluar dari situ, kata Allah, haleluya. Maka Nabi Nuh sampaikan, air tidak dari langit, tidak dari laut. Air akan keluar dari dapur-dapur tempat pembakaran roti kalian. Diketawain, haleluya. Nggak dari laut aja Nuh, nggak dari langit aja. Kata Nabi Nuh alaihissalam, yang mau silakan naik ke kapal. Malah kapal itu, haleluya, diberain, kencingin, buang sampah, buang bangke sama kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ada satu nenek-nenek mau ikut dia. Kata nenek-nenek itu, hai Nuh, kapan berangkat kapalnya? Nanti ajak saya ya. Saya niat ikut ini, kata nenek-nenek itu. Oh iya Nek, nanti saya jemputlah nenek kalau sudah terjadi banjir. Iya, aku percaya, aku, kata nenek itu. Kalau kau nabi kok, masa bohong? Hadirin yang mulia, terjadi banjir betul. Air itu keluar dari dapur-dapur tempat pembakaran roti. Baru sibuk semua, hadirin mulia. Setelah itu, baru Allah turunkan hujan dari langit. Setelah hujan dari langit, Allah buat tsunami lagi, hadirin mulia. Meluap air laut, air sungai, datang air bah, sehingga banjir besar. Orang lari ke gunung. Di gunung itu ada kapal Nabi Nuh, tapi nggak mau naik kapal. Mereka naik ke atas gunung. Kata Nabi Nuh, naik ke kapalku. Enggak, kami akan naik ke atas gunung. Nggak mungkin air sampai ke gunung. Ada yang mulia, sampailah menyentuh kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kapal itu pun berlabuh, pada yang mulia, berlayar. 83 kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ikut. Anak dan istri Nabi Nuh pun nggak mau masuk dalam kapal. Dibilang anak istrinya, kau udah gila kau Nuh. Kami akan selamat ke atas gunung. Air akan menyentuh gunung. Kami akan ke puncaknya. Air akan menenggelamkan gunung. Di gunung itu ada pohon, kami naik ke atas pohonnya. Coba. Berdogolnya itu. Double kali itu.
Kata Nuh alaihissalam, wahai istriku sayang, wahai anakku sayang, air akan menenggelamkan alam semesta. Kata anaknya, enggak ayah, saya akan sama ibu. Saya bersama ibu, kami akan selamat. Tidak anakku, hanya yang masuk ke dalam kapal ini aja yang selamat. Nggak percaya. Maka sebelum banjir itu, semua binatang itu diseru oleh Nabi Nuh alaihissalam, tapi hanya diizinkan sepasang-sepasang aja. Yang lainnya dengan wajah muram meninggalkan kapal. Sepasang-sepasang aja. Gajah sepasang, kuda sepasang, keledai sepasang, semua sepasang. Total jumlah makhluk yang ikut pada waktu itu 36.000 jumlahnya. 18.000 jenis makhluk naik ke kapal Nabi Nuh. Lalu begitu naik di kapal, sampai di kapal itu Allah tidurkan semua binatang-binatang itu selama 40 hari. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh melihat sendiri, menyaksikan istri dan anaknya pun tenggelam di banjir itu. Sampai Nabi Nuh sudah turunkan tangannya, wahai istriku pegang tanganku, kamu akan kuselamatkan. Enggak, pokoknya enggak, titik. Katanya itu. Dableknya itu. Akhirnya tenggelam, mati. Istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh mati semua. Banjir pun mulai surut. Mendaratlah kapalnya. Teringat Nabi Nuh. Nenek itu. Astagfirullah. Nenek itu mau ikut, lupa aku jemputnya. Lari Nabi Nuh, dicari nenek itu. Cari dan tengok nenek itu lagi nangkepin ikan. Nuh, mana katanya banjir katanya. Nggak banjirnya. Aku tidur pulas di dalam rumah. Ku tengok begitu keluar kok banyak ikan di luar ini. Ku tangkapin ikan. Nek, banjir sudah 40 hari nek. Nenek ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah banjir. Tengok tuh atap rumah nenek penuh lumpur. Tengok nenek itu. Allahu Akbar. Lumpur semua. Niat aja pun hadirin mulia, ikut sama syariatnya Nabi itu diselamatkan oleh Allah. Itu cuma niat. Aku niat ya Nuh, aku percaya nih. Tolong jemput aku ya, kata nenek itu. Oh iya nek, lupa Nabi Nuh.